Penampilan timnas Indonesia U17 yang luar biasa juga mendapatkan apresiasi dari salah satu pelatih asal Malaysia, yaitu Raja Isa. Dia mengacungi jempol atas kinerja Putu Panji dan kawan-kawan. Poin pertama dari analisa pengamat asal Malaysia itu adalah mental bertanding yang dimiliki Garuda Muda. Mantan pelatih Persipura itu juga menyoroti kekompakan tim dalam permainan. Raja Isa memuji semua yang dimiliki timnas Indonesia U17 adalah cerminan dari keberhasilan timnas senior. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini. Lanjut lagi kita menonton dan menyimak dan mengomentari video dari salah satu channel Kilas Bola Lur. Kali ini dia menampilkan berita tentang pengamat Malaysia sampai tak percaya talenta timnas lebih gila dibandingkan timnas Malaysia. Luar biasa Lur ya. Rival dari Indonesia selama ini mengakui kalau misalnya perubahan persepak bola Indonesia kali ini sangatlah drastis menjadi kuat Lur ya. Bahkan Malaysia mengakui itu. Berita yang dikagumi apa oleh Malaysia? Langsung aja kita cek video sama-sama Lur dan kita komentari sama-sama. Cek it out. Mariana U17 lagi dan lagi tampil tanpa semangat. Setelah sebelumnya dihajar Australia dengan skor sangat telak, kini giliran timnas Indonesia yang membombardir gawang Mariana Utara. Meski pelatih Mariana Utara sebelumnya mengutarakan tak takut menghadapi timnas Indonesia U17, namun kenyataan bahwa sepak bola negara tersebut memang tak baik-baik saja. Meski publik Mariana Utara sudah menyadari bahwa tim mereka kalah jauh dari timnas Indonesia, Mariana Utara juga seolah tak punya semangat yang tinggi. Sejak babak pertama bergulir, penjaga gawang Indonesia hanya bisa berdiam diri melihat rekan-rekannya menggempur pertahanan Mariana Utara. Meski Indonesia meraih kemenangan dengan telak, namun laga kali ini dijadikan momen recovery bagi pasukan Nova Arianto. Hal ini bisa dilihat dari susunan starting line up yang diturunkan skuad Garuda Muda, di mana Nova Arianto hampir mengganti seluruh pemain dibandingkan saat menghadapi Kuwait. Sebaliknya bagi Mariana Utara, hasil ini bisa dijadikan bahan evaluasi bagi timnya. Usai berhasil menang telak atas Mariana Utara, skuad asuhan Nova Arianto akan dihadapi tantangan yang sangat berat, yakni menghadapi Australia. Laga menghadapi Australia ini akan menjadi laga penentu apakah skuad Garuda lolos ke Piala Asia U17 2025 atau tidak. Pertandingan menghadapi Australia juga bisa menjadi laga balas dendam bagi timnas Indonesia, mengingat sebelumnya skuad Garuda Muda dibungkam Australia di kandang sendiri dalam ajang Piala AFF U16 2024. Tentu menghadapi Australia U17 akan sangat sulit, maka dari itu pasukan Nova Arianto harus bekerja keras dan solid, baik dalam bertahan maupun dalam melakukan serangan. 3 poin menjadi harga mati bagi timnas Indonesia U17 untuk menjaga asa lolos ke babak berikutnya. Terus menang ya. Nanti melawan Australia berarti pertandingan krusial banget ya. Hidup dan mati U17 Lur. Timnas Indonesia U17 mengawali kualifikasi Piala Asia U17 2025 dengan mulus. Tim asuhan Nova Arianto berhasil mempermalukan Kuwait dan Kepulauan Mariana Utara. Meski begitu, sang pelatih Nova Arianto mengaku anak didiknya belum tampil sempurna, salah satunya karena gugup menghadapi laga perdana melawan tuan rumah. Namun di pertandingan kedua melawan Kepulauan Mariana Utara, skuad Garuda Muda terlihat lebih enjoy menikmati pertandingan. Penampilan timnas Indonesia U17 yang luar biasa juga mendapatkan apresiasi dari salah satu pelatih asal Malaysia, yaitu Raja Isa. Dia mengacungi jempol atas kinerja Putu Panji dan kawan-kawan. Poin pertama dari analisa pengamat asal Malaysia itu adalah mental bertanding yang dimiliki Garuda Muda. Mantan pelatih Persipura itu juga menyoroti kekompakan tim dalam permainan. Raja Isa memuji semua yang dimiliki timnas Indonesia U17 adalah cerminan dari keberhasilan timnas senior. Anak-anak muda Indonesia punya mental bagus, mereka memang ingin main bola, pemain tak terpancing provokasi lawan. Ini modal bagus yang harus dilanjutkan hingga masuk ke senior. Saya tidak bilang Indonesia U17 sempurna, masih ada beberapa kesalahan yang harus diperbaiki, tapi secara global presentase kekompakan tim sudah bagus. Sepak bola Indonesia sudah on the track. Pemain muda U17 ini pasti terinspirasi dari seniornya. Dalam pikiran anak-anak muda itu, selanjutnya merekalah yang masuk ke timnas senior masa datang. Mindset itu juga sudah dimiliki timnas Indonesia U23, jelas Raja Isa. Mantap gila ya.
Federasi Sepak Bola Arab Saudi baru saja membuat keputusan penting. Pada Jumat dini hari tadi, SAFF resmi memecat Roberto Mancini dari kursi pelatihan timnas Arab Saudi. Keputusan ini bisa dibilang tidak lagi mengejutkan. Masa depan Mancini memang diragukan setelah rangkaian hasil minor pada laga-laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Arab Saudi hanya sekali menang dari 4 laga yang dimainkan, yakni 2-1 lawan Cina. Selain itu, hubungan Mancini dengan fans memburuk. Dia marah pada fans Arab Saudi usai hasil imbang melawan Bahrain. Nah, yang menarik dari keputusan ini, Arab Saudi akan tandang ke markas Indonesia pada 19 November 2024 nanti. Roberto Mancini ditunjuk sebagai pelatih Arab Saudi pada Agustus 2023 lalu. Dia diharapkan bisa menularkan sukses Italia saat juara Euro 2020 ke Arab Saudi. Namun harapan itu jauh dari kenyataan. Hingga akhirnya Federasi Arab Saudi lewat website resminya mengumumkan jika sang pelatih asal Italia itu resmi dipecat dari jabatannya. Dewan Direksi Federasi Sepak Bola Arab Saudi dan pelatih tim nasional Roberto Mancini dari Italia hari ini mencapai kesepakatan bersama yang mencakup pengakhiran hubungan kontraktual. Dewan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Roberto Mancini dan mendoakan yang terbaik untuknya. Semoga sukses dalam karirnya. Direksi memastikan nama pelatih timnas selanjutnya akan diumumkan dalam beberapa hari ke depan setelah menyelesaikan prosedur kontrak final dan resmi. Tulis laman resmi SAFF. Arab Saudi dilaporkan sudah menyiapkan 3 nama untuk jadi pengganti Roberto Mancini. Salah satunya adalah Hervé Renard yang merupakan pelatih Arab Saudi di Piala Dunia 2022 lalu. Oke Lur, kita bahas ya. Sampai pelatih Malaysia pun, pengamat sepak bola Malaysia pun pada memuji keberhasilan pelatih-pelatih terbaru Indonesia ini untuk melatih pemain skuad-skuad Garuda Lur ya. Seperti U27, U23, U17 semua sekarang sangatlah pesat perkembangan sepak bolanya di mata dunia Lur ya. Bahkan rival sejati Indonesia pun seperti Malaysia sudah memuji kepesatan persepak bolaan Indonesia di Malaysia sana Lur ya. Luar biasa banget emang Indonesia untuk persepakan bola saat ini Lur. Apalagi ini semua tidak terlepas dari Bapak Erick Thohir. Terima kasih untuk Bapak Erick Thohir yang telah memajukan kembali persepak bolaan Indonesia Lur ya. Kita lanjut Lur beritanya. Oke. Hervé Renard merupakan sosok penting di sepak bola Arab Saudi. Dia sudah dikenal para pemain Arab Saudi. Di Piala Dunia 2022 lalu, Hervé Renard membawa Arab Saudi menang 2-1 atas Argentina. Calon pemain timnas Indonesia Kevin Dix menyelamatkan timnya FC Copenhagen dari kekalahan saat melawan Real Betis pada matchday kedua Europa Conference League pada Jumat dini hari tadi. FC Copenhagen yang dibela oleh Kevin Dix melakoni laga tandang ke markas Real Betis di Stadion Benito Villamarin. Tim tuan rumah langsung unggul di menit ke-8 lewat gol Abdi Ezzezoli. Butuh waktu cukup lama untuk FC Copenhagen bisa menyamakan kedudukan. Pada menit ke-77, pemain Real Betis melakukan pelanggaran di kotak penalti dan wasit memberikan hadiah penalti. Kevin Dix yang menjadi algojo sukses mencetak gol. Sepakannya tak bisa dihalau oleh kiper Real Betis. Di laga ini Kevin Dix juga mendapatkan kartu kuning di menit akhir pertandingan. Skor 1-1 berakhir hingga akhir babak kedua dan membuat FC Copenhagen sukses mencuri poin di markas Real Betis. Gol penalti ke gawang Real Betis membuat Kevin Dix total telah mencetak 16 gol dan 18 assist untuk FC Copenhagen di 145 pertandingan di semua kompetisi. Sementara itu, proses naturalisasi Kevin Dix masih berjalan sesuai prosedur. Bek berusia 20 tahun itu sebelumnya menyatakan siap mengubah status kewarganegaraannya demi membela timnas Indonesia. Hanya saja peluang Kevin Dix untuk bisa bermain melawan Jepang maupun Arab Saudi terbilang cukup berat. Hal tersebut diungkapkan anggota Esko PSSI Arya Sinulinga yang berkaca dengan kondisi pemerintahan era Prabowo Gibran yang baru saja berjalan. PSSI sudah melakukan evaluasi kepada pelatih timnas Indonesia Sintayong. Evaluasi itu dilakukan setelah timnas Indonesia merasakan hasil imbang melawan Bahrain dan kalah dari Cina.
Pemanggilan Sintayong untuk bertemu PSSI disampaikan secara langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional Sumarji. Kepada awak media, Sumarji mengatakan bahwa evaluasi ini dilakukan untuk menanyakan perkembangan Timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia baru mengemas 3 poin dari 4 pertandingan yang sudah dijalani. Tim Merah Putih terdampar di posisi kelima klasemen sementara grup C. Sumarji menambahkan semua pemain Timnas Indonesia kesal karena gagal menang lawan Cina. Padahal dari awal Timnas Indonesia diprediksi bisa menang atas Cina. Ini tidak sesuai dengan perencanaan dan target dari PSSI. Jika kemarin Timnas Indonesia menang melawan Cina, maka saat ini skuad Garuda berada di posisi kedua klasemen sementara grup C. Peluang Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 semakin besar, namun untuk saat ini peluang itu menepis karena Timnas Indonesia berada di posisi kelima. Jadi yang perlu kami sampaikan, kami bermain imbang dalam 3 pertandingan awal dan terakhir kalah. Selesai pertandingan melawan Cina, perasaan pemain semuanya bergejolak. Kami berpikir bahwa lawan Cina bisa menang, tapi faktanya tidak. Selain itu kami semua berkumpul dan melakukan evaluasi baik dari tim pelatih maupun semuanya, ujar Sumarji. Sumarji mengungkapkan para pemain dan tim pelatih Timnas Indonesia berbicara dari hati ke hati. Semuanya sangat kecewa dengan hasil meskipun Timnas Indonesia bermain bagus. Sumarji berharap para pemain Timnas Indonesia bisa bekerja keras dalam pertandingan nanti. Dalam evaluasi terhadap Sintayong, ia mengatakan bahwa PSSI meminta kepada semua pemain Timnas Indonesia menyatu. PSSI ingin para pemain Timnas Indonesia bisa solid lagi. Sintayong pun sepakat dengan evaluasi yang diminta PSSI. Tujuannya tentu sangat baik agar Timnas Indonesia bisa semakin berkualitas ke depannya. Lur, kalau menurut gua, kalau misalnya suatu pertandingan atau pertandingan itu tuh nggak bisa disalahkan pelatihnya, Lur ya. Mungkin apa ya, mental dan juga fisik itu harus dibutuhkan juga oleh pemain, Lur ya. Bukan hanya strategi dan taktik, tapi mental dan fisik diperlukan untuk seorang pemain bola, Lur. Walaupun sebagus-bagusnya dia main di kandang sendiri, tapi kalau misalnya dia bermain di kandang orang lain, itu mental tuh kadang-kadang ngedrop juga, Lur ya. Itu bisa mengganggu psikis pemain juga. Nggak bisa disalahkan untuk semua itu ke Sintayong kalau menurut gua. Sintayong udah bagus sih selama ini, membawa persepak bolaan ke Indonesia tuh udah bagus banget, udah pesat banget kemajuannya, beda dengan tahun-tahun yang lalu, Lur ya. Sebelum Sintayong megang. Menurut gua nggak bisa PSSI menyalahkan Sintayong juga. Karena Sintayong sedikit banyak sudah banyak sekali merubah pandangan orang-orang luar negeri terhadap persepak bolaan Indonesia. Sekarang tuh semakin ditakuti ya, sampai Bahrain pun menggunakan cara kotor untuk menjatuhkan tim Indonesia, Lur ya. Tapi ini hanya pendapat gue, Lur ya. Kalau pendapat kalian tuh kayak gimana, coba tulis di kolom komentar. Oke, sekian reaction dari gue kalian, Lur. Kurang lebihnya gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.